dibaca? Ayo dibaca semua dulu, nanti baru kita perhatikan ke depan. Ayo dibaca dulu semua. Ya. Oke, kalian sudah membaca? Sudah. Ada beberapa perjanjian antara Indonesia dengan Belanda. Baik, sebelumnya perhatikan ini. Apa nih? Tujuan pembelajaran. Iya, apa ini? Coba baca mulai dari nomor 1. Peserta didik dapat menunjukkan tentang kesatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat yang benar. Oke, nomor 2 coba. Siapa? Satu lagi. Ayo, satu orang. Melalui kegiatan kerja kelompok, peserta didik dapat menampilkan sikap tanggung jawab pada kegiatan kerja kelompok, membuat peta konsep tentang perundingan Indonesia dan tata dengan baik. Ketiga, Farhan, silakan baca. Peserta didik dapat menganalisis informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana teks perundingan antara Indonesia dan Belanda dengan cermat. Selanjutnya, Alfi. Kegiatan membuat peta konsep dan presentasi. Peserta didik dapat Menyajikan informasi informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana teks perundingan antara Indonesia dan Belanda dengan benar. Baik, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini pada tema 2 pembelajaran 4. Lihat subtemanya, di situ ada 4 tujuan. Nanti kalian akan menyebutkan manfaat persatuan dan kesatuan. Kemudian apa lagi? Kita akan membentuk kelompok untuk membuat peta konsep dengan menggunakan aspek apa, di mana, mengapa, kapan, siapa, dan bagaimana. Baik, sekarang sudah siap kita ada? Sudah siap apa belum nih? Nah, supaya lebih semangat, coba tepuk semangat, masih ingat? Ayo yang masih uap itu, tepuk semangat dulu. Uap lagi, ayo berdiri, ya semangat. Ayo semangat. Oke, sudah semangat? Sudah. Baik, kita mulai materi kita hari ini. Silakan duduk kembali. Ya, kita akan memulai materi kita hari ini. Tetapi sebelumnya Umi mau tanya dulu. Umi mau tanya, masih ingat gak bagaimana perjuangan bahasa Indonesia dulu? Ada yang tahu? Ya. Pernah baca-baca? Pernah dengar cerita dari datuk atau nenek? Nah, Enggak? Masa tidak pernah dengar cerita datuk atau nenek? Hah? Ayo, kalau zaman dulu tuh bisa sekolah tidak? Kenapa tidak bisa sekolah? Gak tek buku apa lagi? Gak pentas. Selain itu kenapa tidak boleh sekolah zaman nenek dulu? Perang. Perang dengan siapa? Belanda. Jadi perang dengan Belanda bisa sekolah lagi enggak?
Ya. Baik, anak-anak sekalian, setelah membaca di buku temanya tadi, silakan simak pada tayangan berikut ya. Silakan perhatikan tayangan berikut. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 2, Persatuan dalam Perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Dan kita sampai pada pembelajaran keempat. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, tahukah kamu, para pahlawan juga bersatu dan bekerja sama melalui cara diplomasi dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan kemerdekaan bangsa kita. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian dan perundingan, seperti perjanjian Linggarjati, perjanjian Grenville, perjanjian Romloyen, dan konvensi meja bundar. Perjanjian Linggarjati 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947. Hasil perundingan Linggarjati antara lain: pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Kedua, Belanda meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Pelanggaran Perjanjian Linggarjati. Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Nah, baik anak-anak, tadi sudah menyimak video tayangan tentang tema 2 pembelajaran 4 sudah? Nah, apa yang ada di tayangan tersebut tadi? Ya, perjanjian Linggarjati, ada perjanjian apa lagi? Grenville, sudah itu apa lagi? Perjanjian Romloyen, apa lagi? Perjanjian meja bundar. Baik, coba Umi memberikan pertanyaan. Apa saja perjanjian tadi sudah kita jawab ya? Ada berapa perjanjian? 5 apa 4? Ayo. Ada? Ada 4 perjanjian. Apa saja perjanjian tadi? Sudah masuk perjanjian tadi apa? Baik, kemudian mengapa perjanjian tersebut terjadi? Kenapa? Mengapa perjanjian tersebut terjadi? Ayo. Untuk apa? Kenapa terjadi perjanjian tersebut? Baik, tadi apa saja yang menjadi pertanyaan berikutnya? Mengapa perjanjian itu penting terjadi? Untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Baik, terus di mana perjanjian itu terjadi? Ayo, di mana? Di mana? Madura, ada terus mana lagi? Belanda, terus mana lagi tadi? Tinggal jatuh di mana? Ya. Sumatera.
Abdul Qadir Jojoat Modul. Siapa? Gubernur? Gubernur Jenderal Haji apa? Fatmo. Fatmo. Iya, Gubernur Jenderal Haji Fatmo. Kemudian kapan perjanjian itu terjadi? Pada tahun 1900. 40 berapa? 47. Ada lagi tahun berapa lagi selain itu? 48. Dari 46 juga ada. Terus bagaimana hasil perjanjiannya? Hasil perjanjiannya gimana? Hasil perjanjian tadi bagaimana? Ada yang diingkari dari Belanda. Siapa yang mengingkari? Kenapa mereka mengingkari? Belanda yang mengingkari. Iya, kenapa dia mengingkari? Tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Oh, Belanda merasa tidak terikat lagi dengan perjanjian. Baik. Baiklah, berarti sudah paham ya di mana kita menemukan tentang perjanjian-perjanjian yang dilakukan Indonesia Belanda dulu ya. Baik. Sekarang coba disimak dulu video berikutnya. Bagaimana kita membuat pertanyaan menggunakan aspek apa tadi? Ya, peta konsep menggunakan aspek apa? Apa? Mengapa? Bagaimana? Siapa? Di mana? Kapan? Ya, kita akan menyimak bersama, yaitu video pembelajaran yang berkaitan dengan menggunakan aspek apa. Bukan video tayangan ya. Aspek apa? Di mana? Kemudian kapan? Siapa? Mengapa? Dan bagaimana? Oke, perhatikan ya. Nih, cara membuat data pikiran atau peta konsep dari teks sejarah. Teks sejarah itu apa? Apa teks sejarah tadi yang kalian baca? Perjanjian? Ya, terus perjanjian apa lagi? Renville, terus? Baik, perhatikan. Coba Iin baca. Nomor 1, langkah-langkahnya ayo. Langkah-langkah Ya. membuat peta pikiran dari teks sejarah. 1. Bacalah teks dengan cermat. 2. Buatlah keragaman peta pikiran menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 3. Tulislah informasi setiap bagai teks berdasarkan kerangka peta pikiran yang kamu buat. Baik, ya. Sudah paham? Jadi pertama apa? Kita harus membaca teks dengan cermat. Dan tadi ada 4 kejadian. Kemudian kita buat kerangka peta pikiran menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian kamu tulis informasi setiap bagian teks berdasarkan kerangka peta yang kamu buat. Baik. Di
waktu, nanti kalau sudah siap baru kita presentasi ke depan ke kelas. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan, ayo. Silakan dikerjakan. Ayo, kerjakan. Ini aku tadi tulis. Ayo Panji, siap. Ada kesulitan tidak ada kan? Nah, bisa ya? Nah, baik anak-anak, sudah dipahami materi tadi kan? Baik, karena ini adalah proyek kita bersama, silakan Desta dipersilakan Umi. Halo, ayo perhatikan dulu Umi. Nah, membuat peta konsep ini akan Umi berikan waktu 1 minggu, ya. Jadi minggu depan kita akan mengumpulkan hasil kerja kelompok ini ya. Nah, kalian ada pertanyaan nggak tentang kerja kelompok ini? Jelas tugasnya ya? Jelas. Jadi minggu depan bisa kita presentasi ke depan kelas. Apa saja peralatan yang perlu kalian persiapkan? Ayo. Pena.